Kita semua kan hidup di zaman yang serba cepat ya. Tapi pernah nggak sih Anda merasa kalau justru ada sebuah kebijaksanaan kuno yang bisa jadi kompas paling akurat buat menghadapi tantangan etis zaman sekarang? Nah, di sini kita bakal bedah gimana sebuah dongeng abadi dari Indonesia ternyata menawarkan kerangka kerja yang luar biasa banget buat itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh, pikirin sejenak. Dalam karir, pendidikan, atau bahkan kehidupan sosial kita, godaan buat ngambil jalan pintas, solusi cepat, itu selalu ada kan? Kenapa ya? Rasanya susah banget buat nolak? Godaan itu wujudnya macem-macem banget di zaman modern ini. Mulai dari beli followers palsu, ngelebay-lebayin isi CV, plagiat tugas biar cepet kelar, atau maksain gaya hidup mewah padahal ngutang. Ini semua tuh versi modern dari jalan pintas yang ujung-ujungnya ngegerus nilai-nilai kita sendiri. Dan ternyata, nih, jawaban buat ngadepin dilema ini tuh bukan dari buku bisnis terbaru, tapi justru dari sebuah dongeng Nusantara yang mungkin kita semua pernah dengar, Ande-Ande Lumut. Oke, yuk kita langsung selami ceritanya. Alkisah, di bawah asuhan seorang janda bernama Mbok Rondo, hiduplah 4 orang gadis. Suatu hari, ada sebuah pengumuman besar yang terdengar di seluruh negeri, sebuah panggilan yang bakal mengubah takdir mereka semua, selamanya. Masing-masing gadis ini punya kepribadian yang beda banget. Ada si ambisius kelinting abang, si jago merayu kelinting ijo, kelinting biru yang hobinya dandan terus, dan yang terakhir, kelinting kuning yang sederhana tapi hatinya murni. Nah, coba diingat-ingat ya karakter mereka ini, karena mereka adalah kunci dari seluruh cerita. Nah, ini dia pengumumannya. Sebuah sayembara buat cari pasangan untuk Anda-Anda Lumut, tapi syarat utamanya cuma satu, hati yang paling suci. Ya, tentu aja, ketiga kakak keliting kuning langsung heboh dandan semewah mungkin buat menangin sayembara ini. Tapi, perjalanan mereka nggak gampang. Di tengah jalan, mereka langsung dihadapkan sama rintangan pertama, sebuah sungai lebar yang kayaknya mustahil diseberangi, dan dijaga pula sama makhluk mitos bernama Yuyu Kangkang. Si Yuyu Kangkang ini nawarin jalan pintas buat nyebrang, tapi harganya mahal banget. Bukan uang, tapi sebuah kompromi moral. Cuma satu kecupan. Nah, disinilah ujian integritas yang sesungguhnya dimulai. Ketiga kakaknya, karena silau sama ambisi, langsung aja nerima tawaran itu. Mereka rela menggadaikan kehormatan demi jalan pintas. Tapi keliting kuning, dia menolak. Dia lebih milih jalan yang susah, nyebrangin sungai dengan usahanya sendiri, demi ngejaga prinsipnya tetap utuh. Dan inilah momen puncaknya. Waktu ketiga saudari itu akhirnya sampai di hadapan Ande-Ande Lumut, dia langsung tahu. Kompromi yang mereka buat itu ninggalin jejak yang nggak kelihatan mata, tapi bisa tercium sama kesadaran yang tinggi. Mereka pun gagal total. Oke, ceritanya seru ya. Sekarang yuk kita bedah kenapa cerita ini tuh relevan banget buat kita. Setiap elemen dalam dongeng ini adalah simbol yang kuat banget untuk tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Jadi gini, Yuyu Kangkang itu ya semua godaan jalan pintas di sekitar kita. Sungai itu adalah batas-batas etis yang kita hadapi. Tiga saudari itu cerminan dari mentalitas yang menghalalkan segala cara, sementara keliting kuning adalah lambang dari integritas yang kokoh dan gak bisa ditawar. Nah, ini bagian yang paling dalam nih. Keempat saudari itu sebenarnya bukan orang lain. Mereka adalah 4 suara berbeda yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Pernah nggak sih ngerasa pengen sukses secepatnya dan benci banget sama proses yang lambat? Nah, itulah suara keleteng abang di dalam diri kita. Dialah yang bikin kita gampang banget tergoda sama tawaran hasil instan. Kalau suara keleteng hijau, itu adalah suara di kepala kita yang nggak berhenti ngebandingin pencapaian kita sama orang lain di media sosial. Dia yang bikin kita ngerasa ketinggalan dan cemas, atau yang sekarang kita kenal dengan istilah FOMO. Terus ada kleting biru, obsesi kita pada citra dan penampilan. Suara ini lebih peduli soal kelihatan berhasil daripada benar-benar membangun karakter dan kompetensi dari dalam. Pokoknya yang penting pencitraan. Dan yang terakhir, kleting kuning. Inilah suara hati nurani kita, diri kita yang paling otentik. Suara yang selalu ngingetin kita soal nilai-nilai inti, soal pentingnya proses dan kekuatan disiplin. Inilah suara yang harusnya kita perkuat. Jadi, kalau keliting kuning adalah jalan yang harus kita tempuh, terus hadiahnya apa dong? Siapa sebenarnya Ande-Ande Lumut ini? Jawabannya, ternyata lebih dari sekedar seorang pangeran.
Ande-ande lumut itu adalah metafora untuk versi terbaik dari diri kita sendiri. Dia melambangkan tujuan hidup, makna, dan aktualisasi diri yang cuma bisa kita capai setelah kita berhasil melewati sungai ujian dengan integritas yang utuh. Dan yang lebih keren lagi, nama aslinya Panji Asmara Bangun punya makna filosofis yang dalam banget. Panji itu artinya teladan, asmara itu energi cinta, dan bangun itu artinya membangkitkan kesadaran. Jadi, dia adalah simbol kepemimpinan sejati yang lahir dari kesadaran dan cinta. Luar biasa ya? Oke, jadi gimana caranya kita bisa nerapin semua ini dalam hidup? Dongeng ini sebenarnya ngasih kita sebuah kerangka kerja yang praktis banget loh, buat pengembangan diri. Yuk, kita bedah langkah-langkahnya. Pertama, sadari dulu suara-suara kelinting di dalam diri Anda. Kedua, coba identifikasi apa aja jalan pintas atau kebiasaan buruk, alias yuyu kangkang Anda. Ketiga, bangun disiplin kecil-kecilan tapi konsisten. Keempat, definisikan dengan jelas apa tujuan tertinggi Anda. Dan kelima, jalani hidup yang selaras antara tindakan dan nilai-nilai Anda. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Perjalanan hidup ini bukan lomba lari untuk sampai duluan. Ini adalah tentang bagaimana kita tiba di tujuan. Apakah kita sampai dengan karakter yang compang-camping karena kebanyakan kompromi, atau kita tiba dengan utuh dan terhormat? Pada akhirnya, kita semua akan menghadapi sungai kita masing-masing, lengkap dengan yuyu kangkang yang nawarin jalan pintas. Pertanyaannya sekarang, saya kembalikan ke Anda, harga apa yang tidak akan pernah mau Anda bayar untuk menyeberang? Oke, kita balik lagi nih. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi mungkin masih agak misterius gitu ya, yaitu soal higher self atau jati diri tertinggi. Pernah nggak sih ngerasa ada suara kecil di dalam diri yang bijak banget, yang seolah-olah ngasih tahu jalan yang benar? Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba ada intuisi yang rasanya pas banget. Nah, suara apa sih itu sebenarnya? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Sip, biar kita semua nggak bingung, aku udah siapin urutannya nih. Kita mulai dari definisinya, terus kita lihat poin-poin penting dari berbagai tradisi, bahkan dari sisi sains juga. Nanti, kita bakal tarik kesimpulan besarnya, dan di akhir, ada sedikit refleksi buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan higher self ini? Nah, ini dia definisinya. Coba diperhatiin. Higher self itu bukan sosok lain, bukan entitas gaib atau apa. Ini tuh versi terbaik dari diri kita sendiri. Diri kita yang paling sadar, paling bijak, dan paling nyambung sama tujuan hidup kita. Jadi kuncinya adalah, potensi ini udah ada di dalam diri kita. Dan ternyata ya, ide soal higher self ini sama sekali bukan hal baru. Justru konsep ini tuh udah ada dari ribuan tahun lalu, di berbagai budaya di seluruh penjuru dunia. Keren kan? Lihat deh di sini, betapa universalnya konsep ini. Di dunia psikologi modern, ada Carl Jung dengan konsep the self-nya. Ada Maslow dengan aktualisasi diri. Kalau kita lihat ke spiritualitas timur, ada Atman di Hindu, ada kesadaran murni di Buddhisme, nggak ketinggalan di Sufisme ada insan kamil, dan bahkan di budaya Nusantara kita sendiri, kita kenal istilah rasa jati atau budi luhur. Semuanya nunjuk ke satu hal yang sama, inti diri kita yang paling asli, yang paling bijaksana. Nah, slide ini ngegambarin dengan jelas banget soal perang batin yang sering kita alamin. Di satu sisi ada lower self, sisi kita yang impulsif, yang gampang takut, yang butuh validasi dari orang lain. Pokoknya yang digerakin sama ego deh. Terus di sisi lain ada higher self, sisi kita yang sadar, yang kreatif, yang penuh kasih, dan hidup selaras sama nilai-nilai kita. Jadi, bisa dibilang, perjalanan hidup kita itu ya proses buat pindah dari kolom kiri ke kolom kanan. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya ngomongin filsafat kebijaksanaan kuno, sekarang kita coba bedah dari kacamata sains. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas kita ngerasa terhubung sama higher self ini? Ada penjelasannya nggak ya secara ilmiah? Dan ternyata, ada. Apa yang dulu disebut sebagai konsep spiritual, sekarang bisa dijelasin secara neurologis. Jadi, higher self itu bukan lagi sesuatu yang mistis. Ini adalah sebuah kondisi otak yang harmonis, di mana bagian-bagian otak kita yang canggih, yang buat logika, buat refleksi diri, buat pegang nilai-nilai, itu semua kerja bareng dengan mulus. Nggak reaktif tapi responsif. Nah, ini dia nih, peta otaknya. Ingatkan perbandingan lower self versus higher self tadi? Ternyata itu ada padanannya di otak kita. Lower self itu dikendalikan sama sistem limbik. Ini bagian otak primitif kita yang ngurusin respons cepat kayak lawan, lari, atau diam.
reaktif banget. Nah, higher self itu pusatnya ada di korteks prefrontal. Ini ibaratnya CEO di otak kita. Bagian yang bikin kita bisa mikir jangka panjang, bijaksana, dan punya moral. Jadi, kalau mau disimpulin secara sains, simpelnya gini. Kondisi higher self itu terjadi pas korteks prefrontal kita, si CEO otak, berhasil jadi kapten kapal. Dia yang pegang kendali, bukan sistem impulsif kita yang gampang panik itu. Dan ini bagian yang paling keren menurutku. Kondisi otak kita itu nggak permanen. Ada yang namanya neuroplastisitas. Artinya, otak kita itu bisa berubah, bisa dilatih. Kita bisa memperkuat jalur-jalur saraf higher self ini. Jadi, secara harfiah, kita bisa ngebangun versi diri kita yang lebih baik lewat latihan. Oke, pertanyaannya sekarang pasti, gimana caranya? Gimana caranya kita ngelatih otak kita? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Gimana cara kita ngakses kompas batin ini sehari-hari? Ini dia beberapa poin penting yang bisa kita latih. Dan ini bukan sekedar tips motivasi biasa ya. Setiap langkah di sini itu beneran latihan buat otak. Misalnya, latih keheningan. Itu cara buat nenangin sistem limbik kita yang reaktif. Terus, sadari jangan bereaksi. Itu secara langsung melatih korteks prefrontal buat ngambil alih kendali. Jadi ini benar-benar kayak nge-gym, tapi buat otak. Oke, kita udah ngelewatin definisi, tradisi, kebijaksanaan, sampai ke neuroscience. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa kesimpulan besar dari semua ini? Ini dia kesimpulan utamanya. Higher self itu bukan soal milih antara spiritualitas atau sains. Keduanya ngomongin hal yang sama, cuma beda bahasa aja. Ini adalah soal potensi neurologis puncak kita. Sesuatu yang udah dijelasin sama para bijak dari zaman dulu, dan sekarang dikonfirmasi sama para ilmuwan modern. Sebagai penutup, sebagai bahan refleksi buat kita bawa pulang, aku mau tinggalin satu pertanyaan ini buat Anda. Coba deh pikirin, satu aja masalah atau keputusan yang lagi Anda hadapi sekarang. Terus, coba tanya ke diri sendiri. Kalau aku dengerin suaraku yang paling tenang, yang paling jernih, yang paling bijaksana, kira-kira apa ya sarannya? Jawabannya, mungkin itu kompas yang lagi Anda cari-cari.